Di Sapa Indonesia Pagi kita masih membahas mengenai konflik di tengah partai P3. Mas Sudarto di sini dan juga ada Mas Heri dan masih dari Ancol kita masih terhubung dengan Mas Baidowi. Saya mau tanya juga dalam Mukernas apakah ada pembahasan mengenai dualisme P3 ini, Mas Baidowi? Ya, mengenai kepengurusan P3, persoalan P3 sebenarnya sudah selesai ketika kita menggelar Muktamar Pondok Gede. Oke. Di situ Muktamar Pondok Gede hadir Kiai Maimun Zubair yang membuka iftitah, menyampaikan khutbah iftitah untuk pembukaan muktamar. Hadir juga Pak Jokowi membuka muktamar. Sudah selesai pembahasan di situ. Jadi Mukernas ini hanya membahas konsolidasi P3 menghadapi pemilu yang tinggal hitungan bulan saja. Jadi kita tidak ingin larut dengan masa lalu. Ibarat ini sebuah bis ini mau berangkat. Silakan kalau mau gabung, ayo. Kalau nggak gabung ya sudah, tidak ada masalah. Misalnya tidak mau gabung dengan bus yang mau berangkat ini, ya tidak ada masalah juga. Wong berpolitik itu pilihan di negeri ini. Tetapi selama masih ada waktu, ayo kita bergabung bersama. Kalau tidak ya gimana lagi, bisnya harus berangkat karena pemilu sudah semakin dekat. Saya sepakat dengan Pak Heru Budianto tadi bahwa energi kita jangan lagi terbuang untuk persoalan-persoalan yang remeh-temeh begini. Karena kalau tidak, P3 akan menjadi korban. Dan kita sadari itu, maka dalam Mukernas ini kita mensolidkan barisan. Baik Mas Baidowi, saya rasa apa yang dirasakan dari kubu Romahur Muzi ini mirip dengan apa yang dirasakan dari kubu Jan Faridz pada saat mereka menerima putusan kasasi yang merasa bahwa ini partai sudah bisa berjalan, apalagi menyambut pilkada dan pemilu yang sudah di depan mata. Tapi itu tidak menghilangkan bahwa tetap ada bentrokan antara kedua kubu ini. Meskipun setiap kubu merasa bahwa sudah saatnya berjalan, sudah saatnya kita memikirkan partai dan para pemilih begitu. Tapi masalah tetap ada. Salah satunya ya seperti penggerudukan yang terjadi pada hari Minggu lalu. Ini kan tidak menghilangkan masalah tersebut, Mas. Bagaimanapun juga ini perjalanan akan dipenuhi oleh kerikil, Mas Baidowi. Ya, apapun ini politik penuh dengan dinamika. Yang penting kita sama sekali tidak ada niatan melakukan penggerudukan ataupun aksi-aksi anarkis dan lain macamnya. Mukernas kita kali ini fokus untuk merealisasi target P3. Bagaimanapun di Pilpres mendatang dan pemilu mendatang dengan pemilu yang serentak, pemilu dan Pilpresnya berbarengan itu menjadi tantangan tersendiri bagi P3. Itu yang kita bahas, kita rumuskan dalam Mukernas ini. Bukan hal yang kecil-kecil begitu. Biarlah itu menjadi bagian dari sejarah gitu. Baik, sekarang berarti kubu Romahur Muzi mengajak kubu Jan Faridz untuk bergerak maju. Nah, sambutan dari kubu Jan Faridz terhadap ini? Begini, sebelum saya bicara soal merespon ajakan itu, perlu saya clear dulu, perlu saya luruskan dulu tentang persoalan P3 ini. Saya nggak tahu nih Mas Baidowi ini anggota DPR, ini pernah baca undang-undang parpol atau tidak? Ya, dalam undang-undang parpol itu jelas, pasal 33 ayat 2 itu dikatakan bahwa sengketa partai politik itu hanya diselesaikan sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, tidak mengenal rezim PK. Itu di dalam undang-undang partai politik. Jadi kalau kita mau konsisten dan kita mau menghormati bahwa kita berjalan berdasarkan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara ini, ya ayo kita ikuti aturan undang-undang itu. Ini sebabnya Anda masih berpegang pada dan undang-undang partai politik 601. itu berarti mengatur lex spesialis untuk sengketa partai politik. Kita tidak menggunakan hukum perdata, hukum umum, ini hukum khusus. Gitu loh. Jadi ini harus clear dulu menurut saya ya. Jadi kalau toh misalnya ada PK sekalipun sampai hari ini kita belum tahu putusan PK itu apa. Karena kita belum menerima salinan. Tim hukum kita juga sudah melakukan cek ke pengadilan negeri juga belum ada putusannya begini, apa. Tapi mereka sudah klaim. Ini argumentasi mengapa masih berpegang pada kasasi 601 2015 sementara karena kalau toh itu ada, itu PK itu melanggar undang-undang. Masa Mahkamah Agung buat putusan melanggar undang-undang? Sementara dari kubu Mas Baidowi mengatakan bahwa ya PK 79 2016 ini lebih tinggi kekuatan hukumnya. Ini argumentasi dari Anda berdua. Ya silakan saja. Silakan saja. Saya justru coba tinggalkan. Tapi yang lain saya mau bicara soal tadi yang kasus penyerangan itu ya. Saya melihat kasus penyerangan ini adalah murni kasus kriminal.
Dan kami dari DPP P3 ya sudah mengadukan ke pihak kepolisian. Soal kebenarannya seperti apa, siapa yang terlibat, kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengusut. Ya, soal kemudian saudara Baidowi menyangkal keterlibatannya itu silakan saja. Tapi fakta dan bukti-bukti yang akan kami sampaikan ke polisi, kita punya CCTV, kita punya rekaman video, kita punya foto-foto, yang semua itu kita serahkan. Itu sudah masuk ke ranah hukum, Mas Baidowi dan Mas Sudarto. Mungkin kita tidak mencari lagi perbedaannya di mana, sudah sangat kental di mana sisi perbedaannya. Hukum, kalau kita bahas lebih jauh lagi, Mas Heri, tampaknya hanya akan menjadi debat kusir begitu, yang mana yang sebenarnya yang benar. Tapi ini kan ada masalah begitu, kembali lagi ada masalah yang harus diselesaikan, dicoba melalui jalur hukum, namun inilah yang terjadi begitu. Partai politik mungkin bisa menyelesaikannya secara politis, itu mungkin dipercayai masyarakat. Apa bentuk politisnya yang bisa menyelesaikan hal ini, Mas Heri? Iya, saya kira yang paling bagus, saya masih tetap mengatakan bahwa istilah itu adalah jalan yang paling bagus. Dengan tidak mengatakan melukai masing-masing pihak, artinya seperti itu. Karena dengan keterbukaan itu P3 akan semakin solid gitu. Cuma persoalannya adalah saya juga mengikuti nih beberapa waktu belakang misalnya. Kalau istilah pertanyaan yang ketua umum siapa? Ya, itu misalnya seperti itu. Menjadi pertanyaan paling susah. Nah, saya katakan bisa saja belajar kalau semua berorientasi pada membesarkan P3 untuk menyelesaikan konflik, kita bisa belajar dengan Golkar misalnya untuk persoalan itu. Iya kan? Nah, Golkar paling cepat menyelesaikan konflik yang juga sangat rumit ketika itu. Sempat bentrok juga. Nah, iya. Kalau sekarang saya melihat sampai hari ini kita duduk di Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pagi ini, saling klaim masih tetap ada. Walaupun saya katakan misalnya aspek hukum itu juga bisa nanti kalah dengan langkah-langkah politik ya. Nah, itu sikap pemerintah juga akan berpengaruh terhadap ini semua. Terutama Kemenkumham menurut saya, SK itu juga akan berpengaruh. Nanti ketika misalnya aspek legalitas mendaftarkan partai politik untuk sebagai peserta pemilu di 2019, pasti itu akan dipertanyakan. Kalau tadi Anda sempat menyebut bahwa butuh tokoh begitu untuk penyelesaian konflik ini. Apakah tokoh yang Anda bayangkan itu dari dalam P3 kah atau ya tokoh di luar seperti presiden misalkan yang bisa? Ya, saya kira Kiai di P3 juga sangat berpengaruh ya. Tadi disebutkan misalnya Kiai Mazimun Zubair itu juga Kiai yang sangat berpengaruh di P3. Kalau tokoh politik menurut saya Pak Hamzahas juga sangat didengar oleh teman-teman di P3. Nah, ini juga perlu ada menurut saya Pak Hamzahas turun tangan lah menyelesaikan persoalan P3. Ya, melihat kedua hal ya. Dari aspek politik, saya tidak bicara dari aspek hukum yang saling klaim tadi ya. Nah, kalau tokoh-tokoh ini mau bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini, lalu kemudian paling tidak bayangan saya Mas Romi dan Pak Chan ini ketemu dulu deh. Ya, tadi juga saling klaim, kita lihat, kita dengarkan bahwa yang mengatakan bahwa Mas Romi sudah datang, Pak Chan-nya nggak mau menemui, Pak Chan juga mengatakan tidak ada. Saya kira ya sudah itu ya. Panggung belakang kita tidak pernah bisa melihat itu. Tapi kalau keduanya bertemu menurut saya, entah difasilitasi oleh Kompas TV atau apapun, saya kira ini adalah langkah yang tidak merugikan. Saya minta jawaban sederhana saja karena waktunya juga sudah habis. Pak Baidowi, bersediakah kalau memang ada ajakan dari Jan Faridz untuk bertemu dengan kubu Romi? Kita dari awal tidak pernah menutup diri. Bahkan beberapa kali diagendakan untuk bertemu, tapi itu tidak kunjung terrealisir dengan berbagai alasan. Tapi sebelum itu kami coba ingin menanggapi tadi yang disampaikan oleh saudara Pak Darto ini. Pak Darto ini kan dulu tenaga ahli fraksi DPR di P3 gitu kan. Sama lah tentunya kita ya. Paham lah dengan situasi ya sama. Jadi bagaimana memahami undang-undang partai politik itu. Jadi hanya bisa dilakukan kasasi itu bisa dimaknai tidak melalui pengadilan tinggi dan itu sudah dilakukan. Dan Pak Jan Faridz itu sudah melakukan uji materi terhadap pasal ini kepada Mahkamah Konstitusi, tapi itu tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan sampai kita yang tidak paham hukum seolah-olah paham hukum karena itu sama halnya dengan menelanjangi diri kita sendiri. Maka sebaiknya kita fokus pada upaya rekonsiliasi. Kalau tadi dikatakan untuk meniru Golkar, kami sampaikan bahwa persoalan P3 itu berbeda dengan persoalan Golkar.
ada kemiripan konflik internal, dualisme di internal, iya, tetapi situasinya sangat berbeda. Nuansa kebatinannya antara dua partai politik ini sangat jauh berbeda. Maka kami juga mengapresiasi saran-saran yang disampaikan oleh Pak Heru, itu menjadi masukan bagi kami untuk menata ke depan, menyelesaikan persoalan ini agar P3 satu dan solid menuju pemilu 2019. Oke, berarti bersedia Bang Tidak. Silakan Mas Darto, singkat saja Mas Darto. Jadi begini, saya mau singkat saja. Jadi kalau kita ini mau duduk bersama dan kita mau islah, saya kira ini ajaran Islam, ya. Kita semua sepakat dengan itu, tidak ada yang menolak karena apalagi partai kita ini partai Islam. Kita harus ke depan berpikir bagaimana partai ini menjadi partai yang dicintai oleh rakyat dan umat Islam. Ya, tetapi kita harus tetap berpegang kepada alas keadilan. Nah, alas keadilan itu apa? Ya putusan pengadilan. Kita tunggu dulu. Tadi Mas Baidowi bilang bahwa Muktamar Pondok Gede itu adalah muktamar islah yang sudah menyelesaikan semua persoalan P3. Tidak. Pondok Gede itu dilaksanakan, itu melanggar daripada putusan Mahkamah Agung yang 601. Dan sekarang SK Pondok Gede itu yang dikeluarkan oleh Menkumham, kita gugat ke PT UN. Kita gugat ke PT UN dan sekarang kemudian mereka banding, ya, kita menang secara keseluruhan, kemudian mereka banding dan sekarang kita kasasi. Kita tunggu aja putusan ini supaya alas keadilan ini ada untuk kita berbicara secara duduk sama rendah. Hasil bandingnya apa Pak Sudarto? Hasil bandingnya apa Pak Darto? Hasil pemutusan pengadilan tingginya apa Pak Sudarto? Boleh. Ya, hasil bandingnya, yang Kubu Romi menang, tapi kan kami kasasi. Tunggu dong. Udah berhenti di situ. Baik, terima kasih Mas Baidowi. Mas Darto, ini kembali. Jadi jangan dianggap selesai. Kembali lagi menegaskan bahwa tampaknya kalau memang belum bisa menyelesaikan masalah utamanya, jalur hukum apapun yang diambil hanya akan berlanjut pada jalur hukum berikutnya begitu. Jadi nanti tapi bersedia untuk bertemu, itu saja mungkin. Saya kira iya, pasti itu. Kalau bertemu silakan. Tapi kita hanya berharap dari Mas Baidowi dan teman-teman, ya, Mas Romi, ini jangan hanya islah wacana. Karena dia kemarin sudah berwacana mengajak kita untuk islah, tetapi yang terjadi mereka melakukan ancaman intimidasi pemecatan terhadap anggota DPRD yang loyalis. Tadi sudah dijawab juga Mas Baidowi. Mas Baidowi, terima kasih banyak. Mas Baidowi ada dari kubu Roma Hurmuzi, Mas Sudarto dari kubu Jan Faridz. Mas Heri Budianto, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami.